Mau sekolah lagi, dengan mau berdaya untuk masyarakat, bukanlah suatu hal yang saling meniadakan. Bukan artinya kalau udah jadi ibu, kita nggak bisa sekolah lagi. Bukan berarti kalau udah kita jadi ibu, kita nggak bisa lagi nih bermanfaat untuk orang banyak. Bukan. Tapi ketika kita menjadi seorang ibu, kita nambah peran lain, namanya peran tambahan. Kalau ada orang nanya, Mbak Dewi kerjanya apa sekarang? Saya adalah ibu rumah tangga yang nyambi bantu di Kementerian Kesehatan. Saya adalah ibu rumah tangga yang nyambi bantu ngajar di University College London. Saya ibu rumah tangga yang nyambi jadi wakil sekjennya Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Saya ibu rumah tangga yang nyambi jadi advisor untuk Australia Indonesia Health Security Partnership dan lainnya. Jadi at the end kita memahami bahwa ada prioritas yang nggak kegeser. Prioritasnya adalah menjadi ibu, tapi kita punya peran tambahan, di mana peran tambahan itu akan meningkatkan derajat kemuliaan kita kalau kita bisa menjalankannya dengan seimbang, dengan baik gitu ya, tanpa meninggalkan salah satunya. Jadi bukan meniadakan, tapi menambah titik kemuliaan kita dengan bertambahnya peran-peran tersebut. Jadi kalau misalnya pertanyaan utamanya adalah kita harus tahu nih, kita mau jadi apa, kenapa, dan gimana caranya. Kita mau ngapain nih di dunia ini? Kita yang jawab, kita mau jadi apa. At the end of our life, kita ingin orang-orang mengingat kita sebagai apa. Orang yang punya kontribusi di mana. Orang yang sudah melakukan apa. Building your value di dalam dunia ini. Jadi orang pada saat kita nggak ada gitu ya, ada sesuatu yang kita tinggalkan dan bisa ngasih jejak kemanfaatan untuk orang lainnya. Dan kita jawab kenapa dan kita jawab gimana caranya. Baik dalam keluarga, dalam konteks bekerja, atau bahkan dalam kontribusinya ke dalam masyarakat. Jadi yang pertama, aku ingin masuk antara perempuan dan pendidikan gitu ya. Kalau misalnya tadi kegalauan perempuan banyak, antara bisa nggak ya sekolah, tapi punya anak, sekolah, tapi kita masih bisa berdaya dan sudah jadi ibu nih gitu ya. Saya mau sedikit cerita pada saat saya S2 kali ya. S1 saya dari FKM UI, S2 saya di Imperial College London. Pada saat di S2, di detik-detik terakhir lah ya, intinya pada saat sidang saya sedang hamil 5 bulan. Jadi saya melahirkan anak pertama di Inggris pada saat sudah selesai S2, kemudian saya punya anak kedua sama pada saat lagi S3. Jadi lagi S3 saya hamil, saya punya anak pertama berarti pada saat S3. Suami saya juga sedang S3. Jadi kita PhD parents lah ya bisa dibilang pada saat itu, pada saat sidang saya sedang hamil 6 bulan. Dan saya melahirkan anak kedua juga di Inggris. Jadi ini adalah salah satu hal yang ingin saya highlight bahwa bukan berarti nggak bisa gitu ya. Ternyata kalau kita mau sekolah, terus kita punya anak, bisa. Atau sekolah, kita ternyata hamil dan kita melahirkan, bahkan nggak di Indonesia. Saya 3 kali bersalin itu cuma sama suami aja, nggak ada keluarga sama sekali. Karena di Inggris jauh gitu ya, orang tua saya nggak ada. Jadi benar-benar cuma sama suami yang benar-benar mendampingi persalinan pertama, kedua, bahkan pada saat sudah balik ke Indonesia. Cuma this is a very memorable gitu ya. Hal yang sangat-sangat menurut saya bahkan men-trigger men-trigger kecerdasannya si anak gitu. Karena anak bahkan dari dalam perut udah belajar, ibunya lagi belajar apa nih, begadang-begadang pun dia ikut. Di S3 pun sama, sedang menyelesaikan writing thesis gitu ya, anaknya pun ikut belajar. Jadi bukan menjadikan itu beban, tapi menjadikan sebuah value tambahan. Di mana it's not only the mother who are studying gitu ya, tapi anaknya juga belajar gitu. Anaknya ikut belajar, ikut memahami, bahkan bukan hanya memahami ritme belajar, ritme kepayahan gitu ya, ritme perjuangan, itu pun akhirnya mereka bisa merasakan dan bahkan menyaksikan. Ini beberapa hal yang saya yakini bahwa sekalipun kita sudah menikah, mau punya anak, sembari sekolah, ya kita bisa gitu ya. Tapi memang ada syaratnya, dan salah satunya adalah kita harus punya pasangan yang punya satu visi sama kita. Yang aku bahas agak-agak di belakang kali ya. Jadi kalau sekarang banyak yang bilang, udahlah ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, nggak capek apa? Saya sering diomongin nggak capek apa sekolah mulu, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi nanti juga balik-baliknya ke rumah lagi. Nggak ada yang salah dengan kembali ke rumah, nggak ada yang salah dengan menjadi seorang ibu rumah tangga, toh saya juga adalah ibu rumah tangga. Tapi yang saya yakini adalah menjadi seorang ibu
kita harus jadi teladan terbaik. Dan by become teladan, it means we are the example. Kita adalah contoh pertama yang dilihat sama anak-anak kita. Ibunya udah sampai mana nih? Kalau kita adalah contoh yang paling pertama, contoh paling utama pada saat mereka ngebuka mata, mereka lihat siapa ibunya. Jadi kita haruslah menjadi teladan terbaik bagi putra-putri kita. Kalau kita mau menjadi seorang pendidik generasi terbaik gitu ya, kita nggak boleh punya bekal ala kadar. Jadi dengan klub-klub kayak gini gitu ya, komunitas-komunitas, ini akan ngebangun persepsi, ngebangun knowledge, ngebangun skill para ibu-ibu untuk punya bekal yang nggak boleh ala kadar. Karena nggak mungkin kita ingin membangun generasi terbaik kalau kita nggak punya bekalnya. Gimana caranya kita mau melahirkan putra-putri terbaik, mendidik mereka kalau kita nggak punya ilmunya. Jadi bukan menjadi seorang ibu artinya kita nggak boleh sekolah lagi gitu ya. Justru kita adalah teladan terbaik bagi mereka. Dan maksud sekolah di sini nggak melulu harus di perguruan tinggi gitu ya, nggak melulu harus S2, harus S3. Boleh teman-teman ngambil kuliah atau ngambil training, ngambil les, ngambil kursus, apapun yang bisa meningkatkan skill kita. Jadi ada kemanfaatan juga yang bisa kita ambil gitu ya. Tapi intinya adalah karena kita justru akan kembali ke rumah, maka kita harus jadi teladan terbaik bagi anak-anak kita. Justru karena kita akan kembali ke rumah, kita adalah orang pertama dan utama yang dilihat oleh mereka. Mereka akan belajar dari kesabaran kita, mereka akan belajar dari perjuangan kita, mereka akan belajar dari kepayahan dan kesusahan kita untuk lihat bahwa saya nggak boleh tidak tidak berjuang, nggak sama kayak orang tuanya gitu. Mereka akan melihat bagaimana orang tuanya mencoba bekerja dan membangun manfaat untuk sesama. Jadi justru karena kita adalah wanita, kita nggak boleh mengecilkan pendidikan bagi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, ini kegalauan yang sering ditemui juga gitu ya, terkait dengan perempuan dan pekerjaan. Gimana Mbak, boleh nggak sih kalau udah punya anak tapi bekerja gitu ya? Nanti ini pasti akan dikembalikan kepada hasil diskusi, hasil kesepakatan dengan Pak suami gitu ya. Jadi bagaimana kita mau bisa membagi peran? Apakah mungkin gitu ya dengan energi yang kita miliki, dengan keseimbangan yang kita bisa jalani, kita bisa menambah peran di level pekerjaan. Karena nggak sedikit juga mungkin ya ada yang bekerja di perusahaan, ada yang bekerja mungkin entrepreneur sendiri gitu ya. Ada banyak ladang yang bisa juga dikerjakan oleh seorang ibu gitu ya. Yang paling pertama harus kita ketahui adalah kita harus membangun keseimbangan. Baik peran domestik gitu ya, peran di dalam rumah tangga, dengan peran di luar rumah kita. Bangun keseimbangan. Kita atur caranya. Kita bangun mekanismenya. Dan yang kedua, ini biasakan dimulai untuk bisa kerja cepat, kerja produktif gitu ya. Jadi saya selalu punya mindset kalau orang lain butuh waktu 3 bulan mengerjakan sebuah project gitu ya, saya akan selesaikan dalam waktu 1 bulan. Biasakan untuk membangun kerja cepat dari sekarang. Karena kalau udah jadi ibu, jugglingnya banyak gitu ya, antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain. Kerja cepat, kerja produktif, dan yang ketiga adalah profesional dalam bekerja maupun beramal. Jangan pernah menurunkan kualitas pekerjaan kita untuk alasan apapun juga. Jadi tetap berusaha profesional, menghasilkan hal yang terbaik dari setiap pekerjaan kita. Dan yang keempat ini penting, susun rencana, susun strategi. Mulai dari bangun tidur sampai nanti merem lagi, susun rencananya. Gimana caranya bisa ngebangun keseimbangan antara tadi dalam rumah dan juga di luar rumah. Jangan pernah takut untuk punya mimpi yang tinggi, jangan pernah takut untuk bisa berkarya dan berdaya untuk masyarakat di sekitar kita. Maka yang terakhir gitu ya, perempuan dalam masyarakat, saya selalu punya keyakinan dari hadis ini gitu ya, di mana sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Maka salah satu hal yang coba dikejar adalah gimana caranya kehadiran kita di dunia ini bisa bawa kebermanfaatan untuk orang banyak dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Maka tugas kita yang perlu dikerjakan, hargai waktu yang sudah diberi, mari kita optimalkan potensi dan jangan lupa untuk berikan kontribusi. Lewat apa? Mungkin ada ibu-ibu di sini yang suka dengan keilmuan gitu ya. Silahkan kalau misalnya mau berkontribusi melalui keilmuan dengan pemikirannya yang dituangkan dalam
jurnal ilmiah internasional misalnya, konferensi di level global, dan lain sebagainya. Atau bahkan sesederhana menyampaikan pesan atau informasi dari keilmuan yang kita miliki, ini untuk kebaikan publik. Dulu mungkin sering gitu ya, di zaman pandemi COVID, kebetulan karena ahli epidemiologi juga nggak terlalu banyak gitu ya, dan akhirnya banyak juga diminta untuk menyampaikan update-update terkait dengan COVID-19. Kalau yang ada di foto ini di sebelah atas, ini pada saat diundang di TV swasta di Inggris gitu ya, pada saat itu memberikan informasi mengenai pencegahan kanker serviks gitu. Jadi kita bisa berkontribusi melalui keilmuan yang kita dalami untuk kebaikan di masyarakat kita. Atau lewat penelitian, ada yang suka melakukan penelitian mau level di primer, di sekunder gitu ya, mau lab basah, mau lab kering, silahkan gitu ya. Bahkan nggak sedikit mereka yang bekerja di balik laboratorium gitu ya, yang kemarin menghasilkan vaksin COVID, dan nggak sedikit juga yang ternyata ada di dalamnya timnya adalah seorang ibu gitu ya. Belajar untuk bisa menghasilkan kebaikan dari penelitian yang kita lakukan, atau lewat karya tulisan. Misalnya ada yang suka nulis, nggak harus melulu bentuknya buku, bisa bentuknya artikel, majalah gitu ya, dipublish di website, bahkan blog-blog pribadi atau bahkan di sosial media. Pengabdian masyarakat misalnya langsung turun ke lapangan, sekarang lagi ada bencana gempa misalnya, ada banjir bandang, longsor, ada yang sukanya tuh langsung turun ke lapangan gitu ya, silahkan melakukan pengabdian masyarakat di tengah di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah masyarakat langsung, atau mungkin via inovasi. Misalnya kita punya kreativitas untuk menghasilkan sebuah solusi yang bisa ngebawa perubahan dan perbaikan di Indonesia. Ini kemarin salah satunya adalah pada saat S3 gitu ya, saya punya keinginan untuk bisa pulang S3 tidak hanya membawa gelar doktor gitu ya, tapi gimana caranya saya bisa bawa kebermanfaatan untuk Indonesia. Dan alhamdulillahnya gitu ya, dibuka jalannya dengan teman-teman penerima beasiswa BPRI gitu ya, kita mengembangkan sebuah alat deteksi untuk Mycobacterium tuberculosis hanya menggunakan handphone gitu lah ya. Jadi kombinasi keilmuan itu dimulai dari inovasi, dulu masih Bu Risma sebagai wali kota Surabaya. Intinya adalah jangan pernah mendefinisikan kemampuan diri kita dalam skala yang kecil. Mari kita dorong diri kita untuk selalu jadi bagian dari solusi. Apapun permasalahan Indonesia masih banyak gitu ya, dan butuh orang-orang yang bisa membangun perubahan dan perbaikan di sini. Ini kemarin salah satu contohnya kebetulan juga rencana tidak direncanakan gitu ya, tiba-tiba diminta bergabung di Satgas Penanganan COVID-19